Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan ya, kaitannya dengan meruat diri. Senin Legi itu bagaimana gitu. Ya pada dasarnya meruat diri itu ya secara umum itu adalah bersih-bersih gitu loh ya. Bersih-bersih baik lahir maupun batin. Ya, itu konsep ya, konsep ya. Jangan mengkultuskan kamu harus mandi air kembang, kamu harus makan menyan atau apa ya, jangan mengkultuskan seperti itu ya. Jadi pada dasarnya ruat diri ya, itu sebenarnya adalah membersihkan diri kita secara lahir dan batin ya. Nanti ada beberapa yang mungkin teman-teman Senin Legi itu bisa bisa lakukan gitu loh ya. Ya, yang paling mudah ya, ruat diri. Anda mandi sehari 2 kali 3 kali ya, mandi ya, mandi keramas ya, pakai sabun. Atau kalau Anda ingin mensugesti sukma Anda bisa pakai kembang telon ya, kembang telon ya. Kembang telon aku ndak ero, wis pokoke nang puasa sing dodol kembang. Bu, tumbas kembang telon gitu. Atau kembang 7 rupa ya. Ndak ada kembang telon, kembang 7 rupa, Anda bisa pakai minyak jakfaron merah ya, akeh ya, di di marketplace itu banyak itu ya. Atau kalau Anda ini bisa beli di toko Arab ya, di sekitar Anda itu ya, minyak jakfaron merah sing asli ya, pokoknya bilang sing asli itu yang pasti lebih mahal ya daripada yang KW gitu ya. Itu kasih tetes 2 tetes gitu, niat membersihkan diri ya. Jadi kembang ya, kembang terus minyak jakfaron, atau Anda juga bisa mandi daun kelor ya. Kalau ada indikasi energi negatif ya, ada ketempelan misalkan. Nah, Anda juga bisa mandi pakai bambu kuning ya, bambu kuning dipotong, taruh di air gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, ini ruat diri ya. Ruat diri secara lahir itu seperti itu ya. Ya, kalau tidak ada semua itu Anda pakai sabun ya, itu sama saja ya. Sabun sing harum, sing wangi, itu sabun kesukaan Anda. Setiap orang kan beda loh. Ono sing seneng sabun batangan, ono sing seneng sabun cair, ono sing seneng sabun kodok ya. Nah, itu keweset sabun kodok. Atau Anda juga bisa kosokan watu di kali gitu ya. Itu juga ruatan ya. Coba ketika Anda capek terus mandi, rasanya ya apa? Rasa seger. Nah, itu ruatan secara lahir itu seperti itu ya. Terus memakai pakaian yang bersih gitu. Biasanya kelambu ini kelumus misalnya, kelambu ini kotor misalkan, kelambu ini suwek ya, pakai yang rapi, jangan yang sobek itu juga ruatan ya. Jadi banyak sekali ya yang bisa kamu lakukan, artinya memperbaiki secara lahir, kebiasaan membersihkan diri secara lahir. Kamu membersihkan rumah, itu juga ruatan rumah. Kamu membersihkan kendaraan, itu juga ruatan kendaraan. Kamu membersihkan pakaian, ngecat rumah dan sebagainya. Dan ini bisa Anda terapkan ya ketika teman-teman Senin Legi hidupmu itu sering apes, sering sial, sering sengket. Jadi semua elemen yang ada hubungannya dengan kamu itu dibersihkan. Nah, secara lahir sudah ya. Nah, sekarang batin. Ruatan batin, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan ya. Nah, saya contohkan yang muslim ya, sholat 5 waktu itu juga ruatan. Ini yang wajib ya, yang wajib dulu. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Misalnya Anda sholat subuh, itu meruat perilaku Anda dari isya sampai subuh. Anda sholat duhur, itu meruat energi batin Anda dari subuh sampai duhur. Jadi kalau Anda menjalankan sholat 5 waktu dan bisa
penghayatan ya, bisa masuk ya, maka dalam satu hari 24 jam kamu terjaga dari energi negatif. Masalahnya ya teman-teman sekali lagi, kondisi kita ini dalam kondisi ya, sudah terkontaminasi energi negatif. Bagaimana untuk meruatnya? Itu tadi kondisi kita yang tidak ada masalah ya. Lah, untuk melakukan pembersihan, ruatan, ketika kondisi kita ini katakanlah kesehatannya hancur, ya, loro-loron, ekonominya hancur, rezekinya mampet, seret, pikirannya kacau dan sebagainya. Wis pokoknya berada di kondisi titik terendah. Ruatannya ya selain ibadah tadi, tambahi dengan tirakat. Ya, tirakatnya apa? Puasa dan dzikir, baca kitab suci. Puasa ini ya, ini mengeluarkan energi negatif yang sudah menjadi darah, yang sudah menjadi daging, tulang dan sebagainya. Itu secara esensialnya itu kita tekan untuk dikeluarkan. Makanya orang yang puasa itu keringatnya baunya ndak enak, air kencingnya baunya ndak enak, air besarnya pokoknya ndak enak semua, keluar semua. Dan makhluk halus ya, ketika Anda puasa itu kepanasan ya. Berapa lama Anda harus puasa tergantung kasus Anda yang Anda hadapi ya. Itu ya, puasa sudah Anda lakukan ya, terus diisi dengan dzikir, baca kitab suci. Tujuannya apa? Ketika kamu puasa ya, wadah batinmu ini berkurang, yang selama ini katakanlah ditempati energi negatif itu kan keluar. Nah, ada ruang di sini. Ruang di sini Anda kasih dengan energi positif berupa dzikir, berupa baca kitab suci, sampai penuh energi negatif itu terdorong keluar semua. Baru masalahmu sembuh. Nah, itulah ruatan itu. Ya, jadi tidak cukup Anda mandi kembang ya. Itu kan hanya sifatnya lahirnya saja. Ya batinnya yaitu tadi. Anda puasa, baca kitab suci, dzikir. Nah, dari laku ibadah dan tirakat tadi, ini harus bisa menjadi kecerdasan emosional Anda. Anda harus bisa kontrol perilaku Anda. Ya, selama-lamanya. Jadi efek dari kamu ruat diri tadi, terkontrolnya perilaku Anda menjadi pribadi yang baik. Ketika itu Anda lakukan, masalahmu pasti selesai. Ya. Nah, soal lama atau tidaknya ya tergantung ya, besar kecilnya masalah ya. Saya mengalami itu ya, tirakat itu 4 tahun ya. 2017, 18, 19, 20 ya. Ya, itu dzikir puasa ya, dzikir puasa. Ya. Itu saya lakukan. Ya. Dan alhamdulillah selesai masalah itu. Nah, dan syaratnya jangan kemerungsung ya. Jangan kemerungsung. Anda harus menikmati. Anda harus menikmati proses itu. Sampai Anda itu merasa nyaman, merasa nikmat ketika Anda tirakat. Ketika Anda puasa, dzikir, wirid atau meditasi atau sedekah ya. Itu Anda larut di situ. Ya, ketika Anda asik di situ, lupa dengan masalahmu, pasti beres. Dan itu saya membutuhkan waktu 4 tahun. Ya. Kalau masalah Anda ringan ya tidak sampai ya. Tapi kalau masalah Anda lebih berat mungkin lebih lama. Karena pada dasarnya ya, ketika kita ruatan itu bersih-bersih ya. Anda tahu pantat wajan nih, itu kan hitam. Kamu bersihkan 1 hari kamu gosok, tidak mungkin bersih. 2 hari ya mungkin berkurang dikit. Terus kamu gosok sampai setahun, ya pasti bersih. Ya, rumusnya di situ. Ya, demikian, semoga bermanfaat.
Silakan teman-teman sekalian lagi, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.